سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول. Yang ingin saya titik beratkan kenapa saya semangat dan berapi-api, karena saya bangga, karena saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih Bapak Erick Thohir mau mengajak saya untuk sama-sama berjihad, berdakwah di Republik Indonesia ini dengan mendirikan Majelis Zikr At-Thohir. فيوم الحساب به أفتخر صلاة سلام على المصطفى رسول. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan duduknya kita di majlis ini adalah sebuah bukti, sebuah pertanda bahwa kelak di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan daripada syafaat, akan mendapatkan pertolongan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Erick Thohir, pembina Majelis Zikir At-Thohir, dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Pusat Majelis Zikir At-Thohir Kiai Haji Syafwatillah Muhzaib. Beliau juga pimpinan Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah dan pembuat Al-Quran Al-Akbar terbesar di dunia. Kita tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Ustadz Kiai Haji Syafwatillah Muhzaib. Dan yang kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, mobil khusus penceramah pada siang hari ini Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Haddad. Selamat datang Al-Habib. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Bapak Adi Sriyono. Selamat datang Bapak. Dan yang kita hormati lagi, kita muliakan para pengurus Majelis Zikir At-Thohir, Haji Buya Haji Imam Warmansa MA, Bapak Haji Samsir Firdaus, Bapak Abdul Rizal SPDI MM, serta Ketua Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Lampung Tengah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus pusat Majelis Zikir At-Thohir nomor 034 garis miring PP garis miring MDZ garis miring At-Thohir garis miring 5 Romawi garis miring 2022 tentang susunan pengurus Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Lampung Tengah masa hikmat 2022-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Majelis Zikir At-Thohir setelah memperhatikan dan seterusnya menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan satu, menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Lampung Tengah. Dua, untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Lampung Tengah diberikan hak dan wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Tiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan dan atau kekurangan di dalamnya. Empat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saya berikrar. Satu, memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dalam seluruh perbuatan lahir dan batin. Dua, menjunjung tinggi ajaran agama Islam, peraturan hukum negara, serta sosial budaya yang ada. Tiga, menyebarkan kedamaian yang menyeluruh dan kesejahteraan yang adil dalam persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah alamiah. Baik, untuk saksi selanjutnya kami mohon kepada Bapak Adi selaku asisten pemerintahan dan Kesra. Baik, selanjutnya ditutup dengan foto bersama dan penyerahan berita acara dari Bapak Haji Samsir Firdaus kepada Ketua Kabupaten Lampung Tengah Gus Mat atau Ustadz Ahmad Karimullah. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi dengan terbentuknya Majelis Zikir At-Thohir di Kabupaten Lampung Tengah. Saya selaku Ketua Majelis Zikir At-Thohir Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat semuanya dan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan juga saya mewakili sekaligus panitia Majelis Zikir At-Thohir yang bertempat di Gunung Sugih ini, mungkin ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para hadirin wal hadirat semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya sebagai ketua mengucapkan banyak terima kasih atas berdirinya, atas terselenggaranya Majelis Zikir At-Thohir ini yang telah dibina oleh Bapak Haji Erick Thohir, yaitu Menteri BUMN, yang mana telah memberikan fasilitas kepada Majelis Zikir At-Thohir, dan fasilitas itu insya Allah termasuk amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lain yaitu fasilitas untuk bersilaturahmi antara umarok dan ulama, antara ulama dan umarok, antara para kiai dan antara sesama muslim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memberikan sedekah atau santunan kepada anak-anak yatim, memberikan bantuan kepada masjid-masjid, pondok-pondok pesantren yang mungkin ini akan bergilir ya para kiai ya, mungkin akan bergilir. Tapi insya Allah nanti satu persatu kita akan mendapat bantuan atau dapat sumbangan dari Majelis Zikir At-Thohir ini. Marilah kita mendengarkan sambutan dan arahan pengurus Pusat Majelis Zikir At-Thohir yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Pengurus Pusat Majelis Zikir At-Thohir, Kiai Haji Syaffatillah Muhzaib. Kepada beliau dipersilakan. Islam mengajarkan kita cinta damai. Islam mengajarkan kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sekarang bukan zamannya perang. Sekarang bukan zamannya kekerasan. Lakum li umuri dunyakum. Pada zamanmu itu adalah urusan kamu. Kamu yang lebih tahu. Paham Bu? Serius? Ya udah nggak usah lama-lama, nanti habis ceramahnya ya. Yang ingin saya titik beratkan, kenapa saya semangat dan berapi-api? Karena saya bangga. Karena saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih Bapak Erick Thohir mau mengajak saya untuk sama-sama berjihad, berdakwah di Republik Indonesia ini dengan mendirikan Majelis Zikir At-Thohir. Nih, ngumpulin ulama sebanyak ini gak mudah. Betul Ustaz? Pernah ngumpul-ngumpul begini? Udah lama enggak ya? Subhanallah. Nih silaturahmi aja, ini pahalanya luar biasa. Manjangkan umur, meluaskan rezeki. Apalagi yang kumpul ulama-ulama kita. Satu ustadz berdoa, terkabul semuanya. Apalagi ratusan seperti ini. Inilah manfaat majelis zikir. Makanya saya gembira, saya bangga, saya bersyukur, dan saya terhormat begitu Bapak Erick Thohir meminta kami semua ustadz dikumpulkan. Apa sih yang harus saya lakukan untuk Indonesia ini? Kata beliau, saya kepingin melanjutkan cita-cita perjuangan pendiri bangsa kita. Apa yang dicita-citakan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bukan hanya membangun fisik infrastruktur, tapi harus juga membangun akhlak dan akidah sehingga hidup kita dunia bahagia, akhirat kita masuk surga. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Begitu istimewa diri kita menjadi umat Nabi Muhammad. Begitu istimewa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sudah patut maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qaulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka jaminan dari Rasulullah orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Sehingga apa? Walaupun kata Rasulullah nanti kelak di yaumil kiamah akan ditunggu semuanya masuk ke dalam surga. Sampai akhirnya dikatakan oleh malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad di pintu surganya Allah. Dengan dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, umatmu telah habis masuk semua ke dalam surganya Allah. Maka kata Rasulullah, ya Jibril, apakah masih ada tersisa umatku di dalam api nerakanya Allah? Walaupun imannya sebiji zarrah. Walaupun imannya hanya sebiji atom, walaupun umatnya seumur sekali mengucapkan kalimat syahadat saat akad nikah aja. Wih, ini banyak ya, umat Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat saat waktu akad nikah aja. Dan mengucapkan kalimat syahadatnya itu pun dibimbing dengan orang KUA. Walaupun kata Rasulullah, umatku walaupun imannya sebiji zarrah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan selamatkan umatku walaupun imannya yang sebiji zarrah masuk ke dalam surga. Kata Jibril, ya Rasulullah, telah habis umatmu di dalam api neraka. Maka kata Rasulullah, tidak ya Jibril, aku ingin memastikan ke dalam api nerakanya Allah untuk melihat apakah masih ada tersisa daripada umat-umatku yang tersisa di dalam api nerakanya Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah. Sehingga apa? Saat Rasulullah masuk ke dalam api nerakanya Allah, dengan rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad yang dimiliki oleh Rasulullah, maka api neraka menjadi padam. Api neraka tidak kuat dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga apa? Orang-orang daripada penghuni neraka bergembira, mengatakan, ya Allah, terima kasih telah usai siksaan api nerakaku. Maka kata para malaikat, hei ahli neraka, bukan telah usai, akan tetapi engkau mendapatkan rahmat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ini adalah rahmat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ahli neraka pun, sehingga orang-orang kafir pun akan merasakan rahmat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Akan tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka memberikan rahmat tersebut terhadap para penghuni-penghuni nerakanya Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini begitu besarnya rahmat Rasulullah, begitu besarnya rahmat dari Allah yang mencapaikan untuk rahmat tersebut melalui daripada baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk semesta alam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kebaikan, rahmat untuk seluruh umat yang berada di muka bumi ini. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya Nabi Muhammad terhadap umat-umatnya. Oleh karena itu seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad, berapa besar kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kecintaan kita yang kita miliki pada pagi hari, siang hari ini, pada sore hari ini adalah bukti bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad untuk kita mengambil bagian daripada syafaat yang kelak akan diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga
Ini adalah salah satu wadah yang dibentuk oleh Bapak Haji Erick Thohir. Adalah sebuah bentuk mengambil bagian Pak Haji Erick Thohir ini untuk mengambil bagian untuk daripada dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seminimal-minimalnya orang yang membantu dakwah, yang membantu perjuangan daripada dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad, maka seminimal-minimalnya orang tersebut saat sakratul mautnya akan dijemput oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini adalah salah satu orang yang termasuk mengambil bagian, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang meneruskan daripada perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diridha oleh Allah, diridha oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin kita, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini daripada hajat-hajat kita, baik hajat-hajat dunia kita maupun hajat-hajat akhirat kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat hadirnya kita, berkat duduknya kita untuk menggembirakan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hikmah yang harus kita tiru daripada Nabi Muhammad, yaitu adalah akhlaknya. Akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang memiliki daripada sifat rahimnya, sifat kasih sayangnya kepada makhluk. Oleh karena itu mengasihi, menyayangi daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk cara kita mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu kemuliaan, keutamaan, berharganya seorang manusia tergantung daripada akhlaknya. Oleh karena itu kalau ada satu botol air yang kita tahu kalau ini airnya diminum, kita beli paling 5.000 perak. 5.000 perak. Kita minum airnya, kita buang botolnya. Berharga atau tidak botolnya? Berharga atau tidak botolnya? Jadi barang rongsok. Sehingga akan dikumpulkan oleh para orang-orang yang mengumpulkan barang rongsok. Tidak akan berharga isi daripada botol tersebut. Akan tetapi kalau botol tersebut yang kosong ini diisi dengan isian madu, maka botol ini akan berharga, akan mahal. Sehingga semakin setelah madunya habis diganti botol ini dengan minyak wangi, maka akan semakin bertambah kemahalan harga yang dijual daripada botol ini. Oleh karena itu dengan kita mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan semakin mulia, semakin akan dihormati, semakin akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan akhlak tersebut adalah menjadi ciri-ciri daripada penghuni-penghuni surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kegiatan ini akan mengacu ke keagamaan, terus ke kegiatan sosial ya. Terus pokoknya yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat muslim. Saya Muhammad Mahmudi, Kasat Korcap Bansar Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah acara hari ini berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun, baik itu dalam segi pengamanan, baik dalam segi lalu lintas kendaraan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Muhammad Darwis bin Al-Bahaki dari Buratu. Alhamdulillah.